Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Eka Karina, SPD MSN, home base, mengajar di Prodi Program Studi Seni Karawitan, jurusan Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia ISBI Aceh. Hari ini saya akan menjelaskan komponen rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan dengan mata kuliah Perkusi Aceh Pesisir Timur. Kode mata kuliah ini yaitu MKW 318 dengan bobot SKS sekitar 2 SKS sebanyak 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini diajarkan untuk semester 6. Baik, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum dengan pengantar teori juga, di mana pada mata kuliah ini mahasiswa diajarkan untuk mempraktikkan teknik permainan instrumen musik rapai yang berasal dari daerah Aceh bagian pesisir timur. Penekanannya atau salah satunya adalah rapai pase. Bahan kajian atau materi pembelajarannya dimulai dari yang pertama, memberikan pengantar atau wawasan beserta jenis-jenis perkusi Aceh yang ada di pesisir timur. Yang kedua, pengenalan sejarah dan eksistensi perkusi Aceh di pesisir timur. Yang ketiga, analisis musikalitas rapai pase dan rapai bube. Yang keempat, praktik teknik tabuh rapai pase. Yang kelima, praktik teknik tabuh rapai bube. Pada pertemuan pertama, mata kuliah perkusi Aceh pesisir timur ini dengan pemilihan nanti di rapai pase itu akan diawali dengan kemampuan akhir yang direncanakan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan memahami mengenai materi ajar sebagai pengantar perkuliahan dan memahami ruang lingkup pembahasan mengenai perkusi Aceh pesisir timur, bentuk metode pembelajaran dan media pembelajaran. Bentuknya adalah belajar terbimbing dengan metode ceramah dan diskusi secara interaktif. Media pembelajaran menggunakan PPT atau PowerPoint, termasuk dengan audio visual, laptop yang terkoneksi dengan WiFi, dan menggunakan media yaitu alat musik rapai sebagai perangkat. Penilaian meliputi kriteria dan bentuk, yaitu mahasiswa mampu menguasai dan tepat dalam memahami materi ajar. Bentuk penilaiannya yaitu dari terjadinya diskusi antar mahasiswa dan dosen, tanya jawab, adanya call and respond juga, baik memberikan pertanyaan atau respon-respon dari mahasiswa beserta dosen. Indikatornya yaitu mahasiswa yang mampu memahami dan menganalisa serta berkomunikatif dalam menguasai materi perkusi Aceh pesisir timur, maka itu akan menjadi sebuah indikator dalam penilaian. Maka bobotnya adalah 5%. Selanjutnya, pada pertemuan kedua dan ketiga, yaitu mahasiswa mengetahui dan memahami tentang sejarah dan eksistensi perkusi Aceh pesisir timur dengan bentuk dan metode perkuliahan, yaitu tetap masih ceramah dan diskusi interaktif. Bentuk penilaiannya nanti terjadi dari diskusi tanya jawab dan call and respond antara mahasiswa dan dengan dosen. Dan ini juga memiliki bobot 5%. Nah, di pertemuan 1, 2, dan 3 itu telah diberikan pengantar. Maka selanjutnya di pertemuan keempat, saya sebagai dosen akan memberikan tugas pada pertemuan ketiga kepada masing-masing mahasiswa dengan materi yaitu mereka membuat klasifikasi perkusi Aceh pesisir timur serta uraian lengkap sejarahnya. Tugas mereka dibuat dalam bentuk makalah, dijilid, dipresentasikan menggunakan PPT pada pertemuan keempatnya. Selanjutnya bentuk penilaian yaitu dilihat dari kualitas presentasi dan tulisan di makalahnya. Bobotnya adalah 5%. Baik, selanjutnya di pertemuan kelima dan ketujuh, capaiannya yaitu mahasiswa mampu memahami dan menganalisis musikalitas rapai pase. Nah, ini sudah masuk ke praktik dalam materinya. Metodenya nanti ada demonstrasi, yaitu percobaan permainan dan diskusi interaktif yang terjadi.
Medianya juga menggunakan PPT, laptop, dan alat musik sebagai media alat peraga. Kriteria penilaiannya itu nanti dari segi bentuknya dilihat dari segi tanya jawab dan respon, dan mereka praktik bermainnya juga akan dinilai, dan bobotnya ada 10% dan pada pertemuan 5 dan 7. Pada pertemuan ke-8 nanti akan diberikan ujian tengah semester atau UTS dengan mengadakan ujian tulisan terkait dengan materi ajar yang telah diberikan pada pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Bentuk penilaian itu nanti akan diberikan tes soal-soal yang harus dijawab oleh mahasiswa. Dan bobot penilaiannya adalah 10%. Pada pertemuan 9 dan 10, capaian akhirnya adalah mahasiswa mampu memahami dan menganalisis musikalitas Rapa Ibu B. Bentuk dan metodenya itu tetap pada demonstrasi dan juga ada diskusi interaktif antara dosen dan mahasiswa. Dan bobot penilaiannya adalah 10%. Pertemuan 11-12, pencapaian akhirnya adalah mahasiswa mampu praktik teknik tabuh Rapa IPASE. Nah, di sini memiliki bentuk dan metode yaitu demonstrasi dan metode drill and practice. Maksudnya adalah mereka harus latihan dan terus mengulang teknik menabuhnya itu tadi dengan media alat musik Rapai, dan itu akan menjadi komponen penilaian. Dilihat dari bagaimana tepatnya mahasiswa teknik menabuh, dan di sana pada pertemuan 11-12 ini nanti akan diberikan bobot penilaian yaitu sebanyak 10%. Pada pertemuan 13 ini kembali diberikan tugas, yaitu dosen memberikan tugas dengan menjabarkan akustika alat musik Rapa IPASE, dan tugas itu dibuat dalam bentuk makalah, dijilid, dipresentasikan menggunakan PPT. Bobot penilaiannya adalah 5%. Pada pertemuan ke-14, capaian akhirnya adalah mahasiswa mampu praktik teknik tabuh Rapa Ibu B. Komponen penilaiannya yaitu ada pada praktik menabuh Rapa Ibu B khususnya, dan bobot penilaiannya adalah 10%. Pada pertemuan ke-15, di sini akan ada penekanan metode sesuai dengan MBKM yang dipilih case study atau PJBL. Nah, di sini saya akan penekanannya adalah pada PJBL atau team based project, yaitu dosen atau saya akan memberikan satu project kepada mahasiswa dengan membentuk kelompok ensemble perkusi Rapa IPASE dan perkusi Rapa Ibu B. Selanjutnya mengarahkan mereka untuk membuat project dengan ragam tabuhan Rapa IPASE dan Rapa Ibu B, dan itu akan disajikan dalam bentuk pementasan indoor atau outdoor. Nanti itu akan didiskusikan mana lokasi yang tepat nanti untuk melakukan praktik PJBL ini. Dan di sini komponen penilaiannya adalah praktik tabuhan Rapa IPASE dan Rapa Ibu B itu akan dinilai bagaimana teknik dan mereka berkolaborasi dalam membentuk kelompok. Dan kriteria penilaiannya adalah 10%. Pada pertemuan ke-16 ini akan dilakukan ujian akhir semester. Disinilah di akhir pada pertemuan ke-16 dosen akan mengadakan ujian praktik terkait memainkan ragam polaritme Rapa IPASE dan Rapa Ibu B. Kriteria penilaiannya itu ada pada kemahiran individu. Ingat, akan ada penilaian di sini adalah kemahiran individu dalam teknik menabuh, dan dilihat bentuknya bagaimana bentuk penilaiannya itu mahasiswa mahir dalam praktik tabuhan Rapa IPASE dan Rapa Ibu B. Selanjutnya komponennya bobot penilaiannya itu nanti sebanyak 20%. Maka total penilaian keseluruhan adalah 100% dari pertemuan ke-1 sampai ke-16 dengan spesifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, begitu saja penjelasan saya terkait RPS dan kontrak perkuliahan. Jadi pertemuan pertama itu saya akan memperkenalkan bagaimana yang disebut dengan perkusi Aceh berada di wilayah pesisir timur. Karena secara mata kuliah juga ada perkusi Aceh di wilayah barat. Kita sengaja bukan hanya ingin memelah-melah timur dan barat, tetapi agar dapat memfokuskan karena Aceh sendiri memiliki ragam jenis alat musik yang menggunakan Rapai. Seperti yang saya
tampilkan di PowerPoint itu dengan gambar, itu ada beberapa jenis kesenian yang menggunakan alat musik rapai. Jadi itu bukan satu kesenian, ada beberapa jenis foto yang saya tampilkan dan itu sangat beragam. Tapi dalam hari ini saya nanti akan mencoba memilih fokus materi nanti di Rapai Pase, karena Rapai Pase itu memang tersebar di wilayah Aceh Utara yang dekat pesisir timur. Dan ada satu lagi di RPS saya sudah sebutkan bahwasannya ada namanya Rapai Geleng dan Rapai Bube. Rapai Bube itu tradisi kesenian yang ada di pesisir timur. Berbeda dengan Rapai Geleng. Rapai Geleng itu dan Rapai lainnya itu ada di wilayah pesisir barat. Baik, selanjutnya. Nah, alat musik yang saya pegang ini sebutannya adalah rapai. Memang di beberapa artikel atau jurnal atau buku yang kita lihat atau di Google sendiri banyak menyebut ini adalah sejenis rebana. Nah, sejenis rebana. Semua orang kira ini adalah rebana. Padahal secara organologi ini nggak sama dengan rebana. Saya bisa buktikan itu dari menjelaskan organologi. Nah, alat musik ini sebutan rapai itu punya sedikit historis ya dari orang Aceh di sana. Mengapa ini disebut rapai? Nah, ini terkait dengan historis pada masa lalu, yaitu penamaan terhadap seorang ahli tarekat Islam yang disebut dengan Syekh Ahmad Rifai yang berasal dari Baghdad atau Irak pada masa itu. Menurut historis ada yang menyebutkan Syekh Rifai-nya yang ke Aceh, tapi ada yang menyebutkan ajarannya yang datang ke Aceh sehingga orang Aceh melihat pola berdakwahnya Syekh Rifai itu dengan membawa sebuah alat musik dan berzikir ya. Membawa alat musik itu mereka tidak tahu namanya apa pada masa itu. Menurut narasumber yang saya pernah telusuri, mereka tidak tahu itu namanya apa. Sehingga orang Aceh tertarik dengan pola mengajar atau pola berdakwahnya Syekh Ahmad Rifai, menamakanlah mereka membuat alat musik sendiri dengan bahan dasar sendiri, dengan cara pengetahuan kearifan lokal sendiri, lahirlah namanya alat musik rapai. Jadi kalau sudah rapai ada embel di depannya itu pasti sudah satu pertunjukan. Jadi udah bentuk pertunjukan. Jadi ada juga rapai ini bisa gabung dengan instrumen lain, ada musik kontemporer atau disebut musik kreasi. Gitu ya. Jadi ini juga bisa digabung dengan kesenian lainnya. Gitu. Terus selanjutnya rapai bube. Nah, ini tradisi berpesisir. Itu kan ada alat untuk menangkap ikan. Alat menangkap ikan digunakan yang dipercaya memiliki magis tertentu. Nah, fokus hari ini sesuai dengan RPS itu Rapai Pase. Apa keunikan Rapai Pase? Nah, dia ukurannya lebih besar. Kalau yang saya bawa ini bukan Rapai Pase, tapi ini alat musik rapai ini. Tapi berdiameter kecil yang digunakan untuk rapai jenis-jenis lain. Karena Rapai Pase itu begitu besar, tidak mungkin kita bawa ke kelas ini dan tidak di sini. Jadi oleh karena itu saya membuat contoh saja yang kecil. Dan ukurannya lebih besar, dia harus digantung dengan tali, ditabuh oleh dua grup secara berkompetisi. Terus dia memiliki lagu polaritme tanpa syair. Jadi dia hanya fokus kepada tabuhan polaritme. Dan dia memiliki ciri khas timbrenya lebih rendah. Selanjutnya, secara konteks ini rapai itu berhubungan dengan historis kerajaan Islam Samudra Pasai dan ajaran tarekat Islam yang dibawa oleh Syekh Ahmad Rifai yang saya sebutkan tadi. Tapi dia terikat sekali dengan masa kejayaan kerajaan Islam pada masa itu. Jadi di sanalah kesenian ini mulai diperkenalkan pada masa itu. Dan kesenian Rapai Pase ini hanya tersebar di wilayah Aceh Utara. Tidak ada di Aceh-Aceh lainnya, kecuali diundang secara khusus. Misalnya permintaan ada misalnya pekan kebudayaan Aceh yang dilakukan 4-5 tahun sekali. Itu diundang grup yang ada di Aceh Utaranya diundang untuk datang ke kota Banda Acehnya. Tapi kalau kita ke Banda Aceh mencari Rapai Pase itu tidak ada. Karena memang hanya masyarakat Aceh Utara yang senang dengan memang mereka bahagian dari kesenian ini.
Dan saat ini juga kesenian Rapai Pasai ini sudah mereka klaim sebagai warisan budaya tak benda di Aceh Utara. Oke, selanjutnya. Satu lagi tadi belum saya menyebutkan, kesenian ini juga ditampilkan menunggu pasca panen padi. Ini sebenarnya kesenian, kalau masyarakat di sana nyebutnya itu sebagai hiburan. Ini hiburan kami menyambut akan menanam padi selanjutnya. Jadi setelah panen besar, masa nunggu itu mereka membuat kegiatan seperti ini. Nah, kita sedikit memperkenalkan organologi Rapai Pasai. Bagi orang Aceh Utara khususnya yang melestarikan kesenian Rapai Pasai, itu mengambil bagian akar kayu untuk dijadikan yang namanya baru. Tapi akar kayu itu dalam bahasa Aceh disebut bani. Kenapa akar kayu gitu kan? Kok buat alat musik Rapai Pasai pakai akar kayu, dan akar kayu seperti apa? Nah, itu yang menariknya di situ. Nah, alat musik ini tidak bisa dengan sembarang jenis, menurut keyakinan mereka ya, bukan keyakinan saya, tapi keyakinan mereka itu nggak bisa sembarang kayu. Jadi mereka harus mengambil sedikit bagian akar kayu yang mereka sebut dengan bani. Akar kayu pohon mana? Nah, seperti yang lihat di foto. Itu adalah pohon kayu tualang. Pohon kayu tualang itu kalau kita search di Google atau di internet itu menyebutkan itu kayu yang langka saat ini. Dia hanya tersebar di wilayah tropis Asia Tenggara. Nah, jadi bani akar kayu pohon tualang atau pohon merbau. Dan di sana secara pengetahuan kearifan lokal tidak boleh menebang pohonnya. Jadi batang pohon itu tidak pernah ditebang dari dulu secara ajaran pengetahuan kearifan lokal mereka. Jadi mereka itu sebenarnya sudah dari dulu memahami prinsip menjaga pelestarian hutan dan ekologi sebenarnya. Karena apa? Perintahnya dalam bahasa Aceh, pegat rapai harun koh bakaye, cobani ube berle. Artinya membuat alat musik rapai ini haram, memotong kayu, menebang kayu sembarangan itu diharamkan. Ambillah akar sepenuhnya. Tapi akar yang bagaimana? Nah, jadi bagian akar tertentu dari pohon tualang itu diambil dengan melakukan ritual-ritual. Jadi nggak mudah membuat alat musik ini bagi mereka. Nah, kalau sekarang karena ada faktor kebutuhan mungkin komersil atau apa, jadi ya mereka tidak memikirkan, tidak terlalu ke sana. Tapi esensi sebenarnya seperti itu yang diajarkan. Organologinya apalagi? Ada namanya kilit. Nah, kilit itu adalah kulit sapi jantan. Kapan didapatkan kulit itu? Nah, di Aceh kan terkenal dengan tradisi Lebaran Idul Adha dengan ada menyembelih hewan sapi atau lembu pada satu hari sebelum menjelang Lebaran Idul Adha itu. Nah, di sana para pembuat alat musik Rapai Pasai itu mendapatkan itu dan mereka simpan. Mereka simpan supaya awet. Bagaimana? Supaya awet mereka itu mengasapi kulit-kulit sapi itu di pelataran atap kandang lembu itu sendiri, yang sore-sorenya itu dibakar sampah ataupun ya pengasapan bara api kecil untuk menghangatkan hewan ternaknya, sembari asapnya itu untuk mengawetkan kulit yang telah mereka dapatkan tadi. Nah, jadi proses itu lama. Jadi membran ini, membran apa ini adalah dari kulit sapi jantan untuk Rapai Pasai. Nah, selanjutnya ada bambu, bahasa Acehnya antring. Jadi bambu bagian khusus diambil untuk mengikatnya di sini. Selanjutnya ada ija atau kain perca. Ija. Bedanya ini sama Rapai kecil sama Rapai Pasai, untuk merekatnya itu di sela-sela ini dimasukkan kain sebagai pengganti lem. Jadi dia tidak pakai lem, dia pakai kain. Kalau di foto ini jelas. Ini dimasukkan di sini. Itu kain. Nah, itu adalah material dasar. Jadi kalau ditanya Rapai Pasai ini material dasarnya atau bahan untuk Rapai Pasai, ya inilah, hanya ini saja. Nah, pengolahannya yang berbeda nanti. Pengolahan dan teknik pembuatannya itu yang membutuhkan waktu dan tata caranya tersendiri. Hanya saja hari ini saya tidak menjelaskan sampai ke tekniknya, tapi kita fokus diskusi tentang organologi. Mungkin ada yang menarik dari organologi ini nanti, adik-adik boleh diskusi dengan saya. Oke,
Jika ada dari mahasiswa yang ingin mau sharing ataupun bertanya terkait mata kuliah perkusi Aceh Pesisir Timur, saya persilahkan. Oh, Anda. Ya, mau tanya soal kulit buat pipa tadi dulu, Pak. Ya. Nah itu kan katanya harus kulit sapi jantan. Nah itu kenapa? Nggak boleh kulit yang betina gitu. Oke, bagus pertanyaannya dari Ananda. Oh, nomor pertama ya, Ananda Tri Ariska. Oke, mantap, terima kasih ya pertanyaannya. Bagus sekali. Ya, dari itu sudah saya telusuri kenapa harus kulit sapi jantan atau kulit sapi betina. Nah, ini lagi kita kembali karena pendekatan saya lebih senang mengambil pendekatan namanya etnoorganologi. Etnoorganologi itu yang meyakini pengetahuan itu dibangun atas pengetahuan kearifan lokal masyarakat di sana. Dari pengetahuan yang saya dapat itu katanya gini, kita bisa lihat aja logika. Sapi jantan itu kalau dia bersuara marah itu lebih gagah. Oh, katanya. Kalau yang perempuan tuh gitu. Jadi cengeng suaranya. Nah, kenapa Ipase ini katanya membutuhkan suara yang gagah. Nah, secara pengetahuan mereka, memang kita mendengarnya jawabannya agak sedikit lucu gitu, tapi saya menarik juga. Mungkin pengetahuan mereka itu bisa mengarahkan kepada suara ya. Mereka identik karena kalau keseharian kalau sapi yang masih hidup berjalan itu biasanya kalau yang laki-laki itu memang lebih sangar kalau marah. Nah, alat musik ini memang membutuhkan semangat, memang membutuhkan suara yang gagah bergemuruh sehingga ambil di sana. Tapi dari segi ketebalan, saya udah lihat kemarin, yang betina itu memang lebih tipis kulitnya, yang jantan itu lebih tebal. Nah, lebih tebal itu waktu saat kita lihat secara timbre atau mana saya coba juga mengetes dengan DAW rekaman, melihat getaran frekuensi. Nah, kata Ipase yang dengan kulit sapi jantan itu yang ketebalannya lebih, timbrenya lebih low ya. Lebih rendah. Tapi kalau dia yang agak tipis itu biasanya lebih nyaring. Kalau yang itu lebih tapi tidak sama dengan ini ya. Kalau orang Ipase kalau dipukul di bagian bawah itu lebih gum suaranya. Makanya kalau kita tanya ada berapa warna timbrenya Rapai Ipase? 2, gum dan cereng mereka sebut. Kalau di Rapai kecil kan ada cik, jadi ada cik, ada ini. Kalau di Rapai Ipase itu tidak ada. Mereka tidak pakai ini. Mereka cuma pakai gum, ceng gitu. Dan memang mereka lebih memilih karakter yang lebih low karena memang Rapai Ipase ini ya mereka yang menyuguhkan pertunjukan yang bergemuruh gitu ya. Makanya mereka menyebutnya itu uruh gitu. Gemuruh. Oke, Elizabeth Kristiana Tri. Ya, silakan. Makanya apakah pertunjukan Rapai Ipase ini dilakukan pada malam hari atau bisa silakan. Oke. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Pertunjukan Rapai Ipase ini hanya dilakukan di malam hari. Kenapa? Nah, kan kita bertanya. Dari segi penabuhnya itu melibatkan elemen masyarakat di sana. Kebetulan para masyarakat di sana itu grupnya juga, masyarakat itu kan juga ada komunitasnya ya. Komunitas yang tergabung di dalam komunitas Rapai ini adalah rata-rata bekerja sebagai petani, beternak. Jadi mereka tuh kalau pagi sore itu tani kerjanya atau berternak atau berkebun. Jadi secara pekerjaan mereka itu memang fokus pagi sampai sore itu fokus untuk mencari nafkah ataupun bekerja di ladang atau di sawah. Dari segi pola permainan kan diperlukan saling menyambung. Ya, Apakah ada pola timbrenya? ya dari setiap masing-masing instrumen ya. Ya bagus pertanyaannya. Tadi ada sedikit saya singgung gitu kan. Ada. Jadi walaupun secara umum mereka mengenal 2 timbre suara, gum, cereng, ya gitu tadi kan. Tapi gum instrumen ini sama gum instrumen ini sama atau enggak kan gitu. Nah, saya pernah menguji itu dengan
ya sederhana cara pengujian yang saya ada tidak mempunyai alat DB yang lebih akurat gitu kan. Kemarin saya coba dengan mikrofon yang DAW aja dengan perlengkapan teknologi itu direkam gitu. Yang membuat itu berbeda, getaran frekuensinya ada perbedaan. Jadi instrumen 1 dengan instrumen 2 kalau ditambah dengan dengan timbre sama, itu getarannya ada yang berbeda. Mungkin walaupun dia ukurannya sama, bahan dasar pembuatannya sama, tapi mungkin tingkat ketebalan kulit kapak itu walaupun sama-sama jantan, tapi tebalannya kan mungkin beda. Ini mohon maaf ya, kita aja mungkin kulit kita ada yang tebal, ada yang tipis mungkin gitu kan. Tapi sama laki-laki gitu. Rambut kita sama hitam, tapi ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, tapi kita sama laki-laki. Nah, mungkin secara kita analogikan ke alat musik ini mungkin ada pengaruh di sini. Satu lagi, kualitas kayu tualangnya tadi. Nah, saya kan tadi belum sampai menjelaskan kepada proses teknik membuatnya kan. Jadi ada satu saya ambil aja sedikit yang materi untuk minggu depan, tapi saya ambil kembali sedikit ya. Itu karena tadi ada minggu pertanyaan terkait dengan pengawetan. Kalau di sana namanya rendang. Jadi kayu ini dari akar tadi setelah diukir, dihaluskan berbentuk seperti lubang tadi, itu tidak langsung dimasukkan membrannya, tidak langsung dipasang kulit. Tetapi ada proses perendaman selama 6 bulan hingga 1 tahun. Di mana direndam? Lamon bahasa Acehnya, di dalam sumur. Ini kok masukkan air, jadi airnya tambah banyak, tapi enggak menurut mereka. Malah bisa membuat kerapatan serat-serat kayu itu semakin rapat. Jadi kayu yang ada di situ semakin rapat, semakin padat. Mereka tandanya dari mana? Selama 6 bulan itu mereka ya kayak karusel itu angkat lagi lihat, belum masukkan lagi. Jadi durasinya mereka bilang 6 bulan sampai 1 tahun. Di situ mereka angkat, katanya warnanya kecoklatan atau kehitaman, kemerahan pekat gitu. Itu sudah kuat. Itu sudah boleh diambil untuk dipasangkan membran. Ya, terima kasih Mas tadi pertanyaannya. Ada lagi? Ya, nama saya Akanova. Ya. Boleh tanya kira-kira pada abad zaman apa kesenian ini muncul? Dari beberapa jurnalnya Margaret Kartomi, menurut literatur jurnal itu menyebut abad ke-16. Dari buku lain lagi, keberadaan historis kerajaan Aceh itu pada abad ke-16. Jadi kejayaan itu ada di sana. Jadi tadi saya sebutkan, kapan kesenian itu ada? Semenjak adanya kerajaan Islam Samudra Pasai. Baik, terima kasih perhatian adik-adik mahasiswa semua. Hari ini di pertemuan pertama ini saya sudah memaparkan materi tentang perkusi Aceh pesisir timur terkait dengan RPS, kontrak perkuliahan dan sedikit pengantar atau wawasan alat musik. Dan penekanannya tadi ada pada Rampai Pasai. Saya mohon di pertemuan 2 nanti kita akan bertemu. Itu adik-adik semua boleh memberikan sedikit catatan ataupun ada yang ingin kita diskusikan. Di pertemuan kedua nanti kita akan fokus dengan materi baik dengan teknik pembuatan alat musik. Ya, saya akhiri pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.